Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini nama saya Muhammad Hadi Iksan, NIM 24101049 akan membahas tentang teknologi informasi, tepatnya 10 teknologi informasi yang dapat mengurangi kontak fisik, di mana ini menyesuaikan dengan kondisi kita sekarang ya, karena sedang ada wabah COVID-19 ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama akan saya breakdown dulu satu-satu, yaitu apa sih teknologi informasi itu? Secara umum, teknologi informasi dijabarkan sebagai suatu studi pengembangan, perancangan, implementasi, dan manajemen sistem informasi yang sudah berbasis komputer. Secara sederhana atau gampangnya, teknologi informasi dapat dijelaskan sebagai sebuah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari hardware dan software. Fasilitas ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang lebih mudah untuk semua orang. Nah, untuk sejarah singkatnya, dalam proses perkembangannya, teknologi informasi mengalami sebuah perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Pada awal penggunaannya, manusia menggunakan sebuah alat dan kode tertentu untuk dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Contohnya, pada awal sejarah teknologi informasi yang mulai digunakan, manusia menggunakan gambar dan lukisan sederhana yang dituliskan di batu ataupun tembok. Gambar dan lukisan yang mereka tulis saat itu ialah sebuah pesan atau informasi penting yang ingin mereka sampaikan kepada orang lain. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi semakin hari semakin canggih. Kini manusia telah menggunakan sebuah sistem perangkat lunak dan perangkat keras untuk menampung segala bentuk informasi penting di sebuah komputer. Selain lebih mudah dan praktis, di zaman yang sudah semakin modern ini, orang-orang dapat mengakses informasi secara tepat. Perlu Anda ketahui bahwa semua proses kemajuan tersebut dapat berkembang karena berkat sejarah panjang dari para peneliti dan ilmuwan yang selalu berusaha memperbaiki dan memperbarui sebuah teknologi informasi agar lebih mudah digunakan. Dengan adanya sejarah perkembangan teknologi informasi ini, semua orang dapat mengetahui bagaimana sebuah teknologi informasi maju itu terbentuk. Manfaat teknologi informasi saya pecah menjadi 3 poin. Yang pertama, untuk dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi, peserta didik tidak akan tertinggal dalam mendapatkan informasi tentang ilmu dan pengetahuan yang bersangkutan dengan materi pembelajaran. Para peserta didik dapat mengakses secara mudah dan dapat cepat mengenai informasi pembelajaran yang mereka butuhkan. Yang kedua, di dunia kesehatan, singkat saja, dapat membantu sebuah pembangunan sistem rumah sakit secara cepat dan mudah. Dan di dunia masyarakat umum atau kita, teknologi informasi digunakan sebagai sumber informasi dan sarana belajar yang baik, membantu masyarakat menciptakan sebuah lapangan kerja dan usaha ataupun bisnis. Teknologi informasi memiliki beberapa fungsi-fungsi, di antaranya yang pertama, sebagai penangkap sebuah informasi atau istilah capture. Sebuah teknologi informasi memiliki peran sebuah alat untuk menangkap sebuah informasi penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai pengelola sebuah informasi atau istilah processing. Saat informasi telah ditemukan, maka dengan adanya teknologi informasi ini, sebuah info atau pesan dapat diolah dengan baik sedemikian rupa. Yang ketiga, sebagai penghasil sebuah informasi atau generating. Setelah semua informasi diolah dengan baik, maka saatnya informasi ini diwujudkan dalam bentuk kemasan atau tampilan yang menarik. Yang keempat, sebagai penyimpan sebuah informasi atau storage. Tidak hanya menangkap dan menghasilkan sebuah informasi atau pesan, teknologi informasi ini pun bermanfaat untuk menyimpan sebuah info penting dengan baik. Yang kelima, sebagai pencari sebuah informasi tertentu atau retrieval. Saat sebuah informasi tidak cukup kuat disampaikan, maka teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sebuah sarana untuk mencari informasi baru tertentu. Dan yang terakhir, sebagai transmisi sebuah informasi atau transmission. Dalam fungsi ini, sebuah teknologi informasi digunakan sebagai sarana informasi untuk mengirimkan sebuah info atau pesan yang telah didapat dari sumber yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer. Nah, berikut adalah contoh teknologi informasi. Contoh-contoh yang saya tampilkan ini adalah yang dapat membantu kita di situasi wabah COVID-19 ini, yaitu sebisa mungkin mengurangi kontak fisik secara lama atau secara langsung. Oke, untuk 5 gambar logo aplikasi ini, yang pertama ada Gojek dan Grab. Dua aplikasi ini kurang lebih sama, yaitu aplikasi yang dapat melakukan pemesanan atau antar jemput penumpang. Jadi kita orang-orang nggak perlu lagi lama-lama misal ingin membeli makanan di luar. Di Gojek dan Grab ini ada fitur untuk memesan makanan, dan di mana makanan akan diantarkan oleh kurir atau anggota karyawan mereka, yang dimana pasti sudah melewati beberapa prosedur
untuk dipastikan keamanan kondisi kesehatan mereka dalam bekerja. Yang terus ada 3 selanjutnya, yaitu Tokopedia, Shopee, atau Carousel. Mungkin Carousel ini terdengar asing di mata kalian. Carousel ini sama seperti aplikasi Tokopedia atau Shopee, cuma bedanya aplikasi ini berasal dari Singapura. Jadi sama aja kayak aplikasi jual beli barang online. Sama seperti Gojek dan Grab sebelumnya, staf-staf atau pekerjanya yang mengantarkan barang-barang belanjaan atau yang kalian beli, itu pasti sudah melewati prosedur kesehatan tertentu agar dapat bekerja dengan aman. Nah, yang selanjutnya ini ada Zoom App sama Google Meet. Zoom App sama Google Meet ini kurang lebih mirip, yaitu aplikasi meeting online. Jadi ini yang paling berguna atau sangat membantu para kita sekarang di kondisi wabah COVID-19 ini, di mana untuk pekerjaan-pekerjaan seperti meeting, dalam membahas sesuatu dan lain-lain, jadi kita tidak perlu lagi bertemu secara langsung, kita bisa melakukan secara online, kita bisa menyapa orang-orang lain juga tanpa kontak fisik secara langsung, dan bisa mempresentasikan hasil kerja kita. Zoom App dan Google Meet ini juga bisa digunakan untuk mungkin mengobrol biasa, untuk temu kangen dengan para keluarga atau kerabat dan lain-lain. Lalu ada Google Slide, Google Sheet, Google Docs. Nah, sebelumnya di video sebelumnya mungkin saya sudah membahas Google Slide, Google Sheet, sama Google Docs ini. Jadi 3 aplikasi ini tuh produk Microsoft, di mana mirip seperti produk Google, di mana 3 produk ini mirip dengan 3 produk Microsoft, yaitu Google Slide ini mirip dengan produk PowerPoint, Google Sheets ini mirip dengan Microsoft Excel, sedangkan Google Docs mirip dengan Microsoft Word. 3 aplikasi ini sangat membantu untuk para pekerja atau para pelajar, dimana ketika mereka ingin bekerja kelompok menciptakan sebuah dokumen, mereka bisa menciptakannya bersama secara online, seperti bisa membuat sebuah room. Jadi misal ingin membuat file persentase, jadi bisa bikin bareng-bareng di situ. Nah, itu untuk Google Slide. Untuk Google Sheet sama juga kalau misalnya mau buat data. Untuk Google Docs sama jika misalnya ingin membuat dokumen atau laporan. Jadi tidak perlu lagi melakukan kontak fisik. Nah, kelima yang terakhir ini yang paling sangat berpengaruh dan membantu kita di situasi sekarang ini. Oke, mungkin itu saja tentang teknologi informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.